아수 다 인제 토마딜리아네 자남균이 sensi genge lalu Kita akan memulai hari ini. Saya saya akan menyampaikan salam saya kepada setiap orang yang mendengarkan lewat internet, para biksu-biksuni dan teman-teman sedharma yang mendengarkan lewat internet, juga khususnya para biksu-biksuni dan semua orang di seluruh dunia dan semua teman-teman sedharma saya yang berkeyakinan. Saya ingin menyampaikan salam saya untuk Anda semuanya. Hari ini adalah merupakan hari kedua terakhir dari pengajaran kita, jadi saya tidak perlu mengatakan hal ini mungkin. Jadi hari ini adalah merupakan satu hari sebelum hari terakhir. Sebelum kita memulai pengajaran, beberapa hari lalu, saya menuliskan suatu doa panjang umur untuk Khenchen Trangku Rinpoche untuk segera bebas daripada sakitnya, dan saya mengharapkan dan saya rasa saya akan memohon meminta orang membacanya, dan untuk itu saya akan memberikan transmisi untuknya. Bila mana saya ada waktu dan di kemudian, saya rasa kita harus membacakan beberapa kali, mungkin 3 kali. Di hari yang lalu, pengajaran kita sangat panjang sekali, dan saya rasa membuat Anda kesulitan. Dan saya rasa saya akan mengambil suatu kesempatan untuk apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah, mohon tunggu sejenak. 간기엔 동줍 다 동줍들이 쪼나체 다쪼 최지라마 아주 최지라마 편서 통계 시에는데 간기엔 동줍도 쪼나도와 Di Nepal, kita mempunyai kandut tunjuk puja, dan saya rasa itu adalah merupakan sangat luar biasa sekali hal ini terjadi, dan ini adalah merupakan tahun kedua hal itu dilakukan. Jadi saya akan mengambil kesempatan ini untuk mendoakan pada Choche Lama Puncho untuk pujanya, dan saya ingin membicarakan manfaat daripada puja ini, tetapi saya tidak mempunyai mempunyai waktu untuk membuat rekodnya. Mungkin di kemudian hari saya akan membuat rekodnya, merekamnya, dan akan mengirimkannya kepada Anda. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang ayat 33 dari perbuatan baik, dari autobiografi ke ayat perbuatan baik. Seperti yang saya sebutkan beberapa hari yang lain, terdapat komentar Sangye Padrup tentang makna satu dari Potala, dan satu lagi berasal daripada
perpustakaan Drepung. Dan terdapat perbedaan sangat besar sekali di antara keduanya. Jadi hari ini terutama kita akan mengambil dari garis besar dari naskah Drepung. Dan dalam hal makna dari adanya, saya mengambil naskah daripada keduanya dan saya mengkombinasikannya apa yang ada di dalam naskah Potala dan Drepung dan saya membuatnya menjadi satu dan saya menggabungkannya mengajarkan kepada dan berdasarkan garis besar daripada naskah Drepung apa yang kita bicarakan adalah di antara tiga topik utamanya adalah kita berbicara tentang praktek dari jalan tiga individu dan ini adalah praktek utamanya. Dari ketiganya kita telah berbicara tentang yang berkapasitas lebih rendah dan lebih sedang dan kita berbicara ke yang ketiga yaitu individu yang lebih tinggi dan yang ini kita berbicara tentang bagaimana ia berlatih dalam berdicita. Dalam hal ini ya terdapat 7 subtopik dan yang hari ini kita bicarakan adalah subtopik yang ketujuh yaitu bagaimana clairvoyant kewaskitaan itu dapat memberikan manfaat bagi yang lainnya. Di antara ayat daripada perbuatan baik ini 33 ini adalah merupakan ayat yang terakhir. Dan teks akarnya berbicara seseorang yang tidak memiliki kewaskitaan memadamkan kekotoran batin tidak dapat bermanfaat bagi para siswa. Jadi saya menyempurnakan akumulasi dan pemurnian dan mengembangkan semangat untuk memberi manfaat bagi makhluk hidup di seluruh bentangan ruang angkasa. Saya anggap ini sebagai salah satu perbuatan baik saya. Di masa-masa kemerdekaan ini, apakah itu lama, Tuku, Rinpoche, atau siapapun Anda, ada orang yang mengatakan bahwa mereka memberikan manfaat bagi orang lain. Dan ada mengatakan bahwa mereka adalah pelindung dan bagi makhluk hidup, dan kebanyakan dari orang-orang ini, cara mereka, sesungguhnya apa yang mereka harus lakukan adalah bila mana Anda harus membuat murid-murid Anda menyadari kekurangan atau kesalahan samsara, kekurangan dari samsara, dan menyadari murid-murid Anda dari manfaat atau keuntungan dari nirwana. Anda harus bisa bahwa samsara itu secara hakikat adalah penderitaan dan nirwana itu adalah hakikatnya adalah kebahagiaan dan Anda harus memahami ini dari dasar. Jadi mereka harus memahami, baru kita harus memahami tentang kebahagiaan dan penderitaan. Kita menginginkan kebahagiaan, kita tidak ingin penderitaan. Tetapi apa yang mereka lakukan selalu kebalikannya. Yaitu mereka tidak benar-benar menguasai, tidak tahu apa akar kebahagiaan dan penderitaan itu. Dan berikutnya, seorang guru melalui keyakinan dan devosi bakti mereka harus membantu sang murid itu sampai mereka sampai pada titik ini, membantu mereka mengumpulkan kebajikan
dan melakukan komunikasi. Dan sang murid bila mana dapat melakukannya ini, semua kebajikan dan juga kualitas di dalam dirinya atau hatinya akan benar-benar matang dan muncul. Dan akan kebajikan seperti ini dan juga bila mana hal ini sudah sampai pada titik tertentu ataupun pemahaman ini sudah sampai pada titik tertentu, yaitu di mana mereka benar-benar sudah dapat praktis sampai pada tingkatan tertentu. Selanjutnya, sudah bisa mengizinkan murid-muridnya untuk masuk ke dalam dharma yang lebih mendalam dan luas dari sarana dan prasna ataupun kebijaksanaan. Jadi ini adalah merupakan memberikan manfaat pada murid ataupun pada semua makhluk hidup. Jadi ketika mereka mempunyai keyakinan dan dimatangkan untuk mencapai kebebasan. Jadi di dalam Buddha Dharma sudah tidak ada cara yang boleh dikatakan tidak ada yang lebih baik dari ini. Tetapi banyak sekali para guru, rinpoche, dan tulku pada saat memberikan manfaat bagi makhluk hidup lainnya, mereka tidak benar-benar mengetahui dan menguasai, menyadari bahwa poin penting ini. Jadi, bagaimana mereka melakukannya? Apa yang mereka lakukan? Jadi, disebabkan karena karma masa lalu dengan murid-murid mereka ini atau orang-orang ini, jadi sehingga mereka ataupun berkumpul orang-orang murid seperti ini. Orang-orang di samping ininya adalah orang-orang yang sulit untuk diperbaiki. Jadi keyakinan juga bukan yang terlalu baik, katakanlah seperti itu. Guru-guru seperti ini, mereka itu hanya dari keterbatasan mereka itu, dari pengetahuan mereka, menebak dari keterampilan mereka, mereka memberikan ajaran, sumpah, pendidikan, dan pengetahuan, mengajarkan kepada para murid-muridnya. Itu dengan pengetahuan mereka yang terbatas. Dengan cara seperti ini, mereka mengajari, menasihati mereka apa yang harus dilakukan, menghentikan apa yang mereka tidak boleh lakukan, dan dikatakan juga mungkin agak sedikit memaksa mereka melakukannya dan secara ringkas. Anda tidak mempunyai waktu untuk tidur di malam hari, Anda tidak mempunyai waktu untuk bersantai di siang hari. Dan dengan demikian, mereka tidak benar-benar mempunyai mendengarkan, merenungkan, dan bermeditasi yang tepat. Tetapi mereka berpura-pura memiliki ketiga hal tersebut. Jadi mereka pura-pura melakukan, mendengarkan, merenungkan, bermeditasi, sehingga orang-orang melihatnya dari luar, memuji mereka sambil berkata, oh mereka benar-benar melakukan hal ini untuk membantu makhluk hidup dan ajaran. Jadi terdapat orang-orang yang memuji mereka. Dan orang-orang ini akan dipuja dan orang lain akan dikritik. Dan Mikir Dorje sendiri memandang orang-orang seperti ini dengan, boleh kita katakan, tidak begitu senang. Ia tidak berpendapat apa mereka lakukan adalah benar. Bukan itu hanya beliau juga memandang orang seperti itu dengan pandangan jijik.
Tidak perlu lagi dikatakan bahwa seperti memberikan manfaat pada yang lain, ia sebenarnya sama sekali tidak bermanfaat bagi orang lain. Beliau itu hanya palsu untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi itu adalah sesuatu yang bahaya yang dapat menghancurkan kebahagiaan abadi setiap orang. Ini yang beliau pikirkan. Jadi Mikyo Dorji sendiri, ia sendiri benar-benar terpesona oleh cara para Buddha dan para Bodhisattva yang benar-benar memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Jadi ia benar-benar berpikir bahwa saya harus memberikan manfaat, membawa manfaat bagi makhluk hidup seperti yang dilakukan oleh para Buddha dan para Bodhisattva. Dan bagi dirinya ia sendiri berpikir bahwa ia harus melakukan tindakan daripada para Buddha dan para Bodhisattva untuk memberikan manfaat dari untuk memberikan mana Bodhisattva. Jadi saya harus melakukan sesuatu sama seperti para Buddha dan para Bodhisattva untuk memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Jadi ini adalah bagaimana cara ia memandang dan melakukan hal. Dan khususnya untuk mampu, kalau Anda bisa berpikir benar-benar untuk mampu untuk memberikan manfaat bagi orang lain, kondisi yang harus Anda miliki adalah Anda harus memiliki kewaskitaan ataupun supranatural. Contohnya adalah seperti yang dinyatakan di dalam Prajnaparamita Sutra yang para 18.000 ayat yang dimana dikatakan Subhuti, demikianlah seekor Buddha, Subhuti, demikianlah seekor burung tidak bisa terbang tanpa sayap. Subhuti, demikian pula seorang bodhisattva tidak dapat mengajarkan dharma kepada makhluk tanpa kewaskitaan. Subhuti, oleh karena itu para bodhisattva harus memiliki, mempraktekkan prasnaparamita untuk mencapai kewaskitaan. Dengan kewaskitaan itu, mereka akan dengan mudah mencapai ataupun memberi manfaat bagi makhluk hidup. Hal ini itu adalah dinyatakan dalam Prasnaparamita Sutra. Jadi untuk memberikan manfaat bagi makhluk hidup, seorang bodhisattva harus mencapai kewaskitaan. Tanpa kewaskitaan, Anda tidak pernah tahu bagaimana mengajarkan dharma yang tepat untuk yang disesuaikan dengan kemampuan dan ketertarikan daripada makhluk hidup tersebut. Jadi bila mana Anda memiliki kewaskitaan, Anda kan dengan sangat mudah sekali untuk mengajarkan dharma ini. Dan poin yang sama juga ditekankan dalam pelita jalan menuju pencerahan, di mana dinyatakan bagaikan seekor burung yang sayapnya tidak berkembang, tidak bisa terbang di langit. Tanpa kekuatan clairvoyant atau kewaskitaan, seseorang tidak dapat memberi manfaat kepada makhluk. Jadi untuk dapat terbang ke langit, seekor burung harus memiliki 2 sayap. Jadi bila mana sayapnya tidak berkembang, maka tidak bisa terbang. Oleh sebab itu, sama halnya untuk dapat memberikan manfaat bagi makhluk hidup lainnya, Anda harus memiliki, Anda mengajarkan dharma dengan cara sesuai dengan kemampuan dan juga ketertarikan daripada orang itu. Dan untuk itu Anda harus memiliki kewaskitaan untuk mengetahui kemampuan dan juga ketertarikan mereka. Dan juga suatu ketika Tissa mengatakan apa yang ia katakan kepada Drontompa. Jadi Drontompa itu adalah murid pentingnya Bukanda. Ia selalu memanggil Drontompa sebagai artis, Drontompa sebagai upasika. Upasika itu adalah murid yang mengambil sila upasika. Jadi ia memanggilnya sebagai upasika karena ia menyalakan sila upasika. Di upasaka, jadi suatu ketika
di Wihara Drepung ada seorang asin yang datang ke sana. Dan ia mengatakan, oh ini adalah patung ini. Oh, dan ia mengatakan, oh ini adalah, dan menunjukkannya dan mengatakan bahwa ini adalah guru Don Tompa. Ini adalah cewek atau cowok? Orang asing itu bertanya, karena rambutnya sangat panjang sekali. Karena waktu itu Upasaka berambut panjang. Dan ia mengatakan, saya sendiri juga nggak tahu, ia adalah cewek atau cowok. Karena ia juga melihat rambutnya sangat panjang sekali. Jadi, ini adalah seperti satu cerita, karena sangat panjang rambutnya, jadi tidak tahu ia adalah cewek atau cowok. Jadi, bagaimanapun Atisa berkata kepada Don Tompa, selama kamu masih belum memiliki kewaskitaan, jangan menerima murid. Jangan mengasuh suatu kelompok. Kalau tidak, ini sama seperti memanah, seperti seorang buta yang memanah. Karena Anda tidak akan tahu kemana Anda memanah tujuannya ataupun targetnya. Sama halnya, sorry ya, bukan orang buta, tapi di sini dikatakan dalam kegelapan Anda memanah. Jadi Anda tidak tahu panahnya itu akan kemana. Karena Anda tidak akan tahu panah ini akan mengarah kemana. Anda juga tidak tahu bahwa panah ini mungkin saja akan memanah ke orang sendiri atau siapa, dan seterusnya. Jadi, sebelum Anda memiliki kewaskitaan ataupun supranatural, jangan mengasuh murid, jangan menerima murid, dan sebagainya. Jadi, Atisa pernah berkata demikian kepada guru Don Tompa. Jadi, sama halnya, sama seperti Kamapa Mikidorje, sama halnya ia juga mengatakan, beliau itu benar-benar sangat mengetahui secara langsung kapasitas, kemampuan, juga kilesanya apa, potensi latenya apa, barulah kemudian bisa memberikan sesuatu cara-cara metode yang sesuai untuk mereka. Ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena kadang-kadang jangankan mengetahui kilesa kita, potensi kita, apapun kita sendiri tidak tahu. Sama halnya, seperti misalnya talent ataupun bakat kita. Katakanlah ya, ada orang, ada sebagian orang, ada yang sangat bakat di dalam ilmu pengetahuan, ada yang dalam musik, ada pula yang secara perlahan-lahan ia akan menyadari tapi ketika bakat ini masih belum diketahui ataupun muncul, Anda juga sangat sulit sekali untuk menyadarinya apa bakat Anda sendiri itu. Tetapi bila mana memiliki kewaskitaan ataupun mempunyai supranatural ini, maka akan mampu untuk mengetahui seperti potensi-potensi apa yang masih belum muncul di dalam diri kita, bakat yang masih di dalam diri kita yang belum muncul, semua itu dapat diketahui ataupun dilihat dengan jelas. Lalulah bisa memberitahunya, oke, sesuatu yang sesuai dengan murid ini, apa metodenya, dan seterusnya. Kewaskitaan ini juga ada yang duniawi dan juga ada yang melampaui duniawi. Tetapi kewaskitaan
duniawi ini tidak akan mampu untuk membantu murid-murid untuk mencapai kebudayaan ataupun masuk ke dalam jalur bodhisattva. Jadi kewaskitaan duniawi ini tidak begitu bermanfaat. Tidak begitu bermanfaat untuk membawa seseorang ke jalur bodhisattva ataupun bodhicitta. Dan bahkan yang benar-benar untuk dicapai adalah kewaskitaan yang melampaui duniawi ataupun ke supranatural melampaui duniawi ini. Melalui kekuatan kewaskitaan ini, demikian ini barulah bisa membantu murid-murid untuk memasuki jalur bodhisattva, kebudayaan dan mencapai kebudayaan. Dan dengan demikianlah maka semua tindakan baji yang dilakukan oleh Mika Dorje sendiri adalah upaya untuk mencapai kewaskitaan seperti ini. Sebenarnya ia bukan dikatakan bahwa ia sangat suka kewaskitaan ataupun clairvoyant ini, tetapi adalah karena ia mau untuk membantu makhluk hidup. Karena dengan kewaskitaan ini baru bisa membantu makhluk hidup, maka ia melakukan semua kebajikan ini untuk bisa mencapai kewaskitaan ini, untuk membantu makhluk hidup. Dan untuk bisa mencapai kewaskitaan ini, apa penyebabnya? Penyebab kewaskitaan ini salah satunya adalah harus bergantung pada guru-guru Mahayana dan mendengarkan mengikuti guru Mahayana ini mendengarkan perenungan dan meditasi pada Dharma Modi Mahayana. Sama seperti kita katakan Bodhisattva Sudatta yang setelah mengikuti sedemikian banyak guru, maka ia merampungkan atau yang kita sebut sebagai Shanzai Tongzi ya. Jadi untuk mencapai kewaskitaan ini, kita tidak hanya mengikuti 1-2 guru saja, tetapi kita harus terlibat dalam mendengarkan perenungan dan meditasi Dharma Mahayana di hadapan guru-guru Mahayana yang banyak. Dan untuk dapat melakukan hal itu, maka tidak ada pilihan selain kemengkalan itu. Seperti yang dikatakan di dalam aspirasi mulia untuk perilaku unggul. Saya akan memurnikan lautan alam kehidupan sepenuhnya dan membebaskan sepenuhnya lautan makhluk. Saya akan sepenuhnya melihat samudra dharma dan menyadari sepenuhnya samudra kebijaksanaan. Saya akan memurnikan sepenuhnya samudra perilaku, menyempurnakan sepenuhnya lautan aspirasi persembahan sepenuhnya ke samudra para Buddha dan bertindak untuk lautan kalpa tanpa patah semangat. Untuk alasan inilah Sang Badru berkata pada Mika Dorje, pada mereka yang mencari Mahayana yang bergantung padanya atau menaruh harapan padanya, Mika Dorje seperti yang sudah saya sebutkan di depannya, beliau akan menjaganya, memelihara mereka. Yana sabah mebe ngushingu mebe ina tete jidunba rubuji yesara samsang rubuji dindijigi yiju esena da dindigi be tosi karchwe choan rubuji dan dindigi be karchwe redon rubuji yongde dos yu sisare samsang dindijigi karchwe da redon rubuji yongde dos da dindigi songtwa. Dan oleh sebab itu
Sangai Padu mengatakan beliau menduga bahwa ia pasti memiliki kemampuan kewaskitan yang sebenarnya untuk mengetahui padamnya kekotoran batin atau setidaknya kewaskitaan duniawi. Dan di sini ada orang-orang yang mengatakan guru kamu adalah Kamapa. Jadi Kamapa adalah seorang Buddha. Jadi Anda tidak perlu meragukan apakah ia memiliki kewaskitan atau tidak. Jadi di atas Anda masih mengatakan, saya tidak tahu sebenarnya untuk apakah ia memiliki kewaskitan atau tidak. Jadi Anda tidak perlu menyatakan hal ini. Anda mengakui dia Kamapa bukan? Kalau Anda mengakui beliau sebagai Kamapa, maka Kamapa adalah Buddha. Jadi Anda tidak perlu meragukannya, David. Nah, Anda tidak perlu lagi untuk meragukannya apakah ia memiliki kewaskitaan untuk yang dapat mengetahui padamnya kekotoran batin. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu lagi untuk meragukan ataupun memperkirakan apakah beliau itu memiliki kewaskitaan ini atau enggak. Tetapi Sangai Petruk bagaimana ia mengatakan benar, apa yang Anda katakan juga benar. Katakanlah ya, sama seperti saya, manusia umum, yaitu Sangai Petruk, seorang biksu biasa. Benar, guru saya adalah Kamapa Mikyo Dorje, beliau adalah seorang Buddha, ia adalah seorang bodhisattva. Ini semua adalah diakui oleh semua orang. Pada saat yang bersamaan, di masa lampau, para praktisi yang berhasil dan semua orang, para cendekiawan juga mengatakan bahwa beliau itu adalah seorang Kamapa. Jadi saya juga mengikuti orang-orang ini, apa yang mereka katakan, karena mereka mengatakan ia Karmapa, maka saya juga mengatakan ia adalah Karmapa. Saya adalah orang manusia umum, tapi saya tidak tahu apakah ia adalah seorang Karmapa atau enggak. Jadi seluruh dunia mengakui ia Karmapa, semua orang cendekiawan mengatakan ia Kamapa, mereka tidak mungkin bersalah. Jadi oleh sebab itu saya juga meyakini ia adalah seorang Karmapa. Tetapi dari saya pribadi, saya juga tidak tahu. Karena saya adalah manusia biasa, saya tidak mungkin bisa mengetahui ia adalah Kamapa, seorang Buddha hidup atau apa. Karena saya hanyalah seorang umat biasa atau seorang manusia biasa. Jadi, saya bisa mengakui ia adalah sebagai Kamapa adalah karena dari ajaran guru, dari semua orang-orang, dari mulut-mulut orang yang menyatakan ia adalah Kamapa, dan juga di masa lampau, mereka juga, orang-orang juga mengatakan Kamapa, dan ia juga telah di masa lampau telah memastikan banyak tindakan para Buddha dan para Bodhisattva. Dan telah membuat banyak catatan bersama sumber-sumber resmi, dan ini semua adalah dari sumber-sumber resmi kisah pembebasan yang dapat percaya terdapat di masa lalu. Hal ini dinyatakan dalam kisah pembebasan oleh Gampo Khenpo Sakya Sempo yang telah mencapai penguasaan latih, kisah pembebasan oleh Lama Punyi, dan juga pembebasan dikatakan oleh Mikyo Dorje sendiri. Jadi saya rasa tulisan-tulisan catatan mereka itu sangat dapat dipercaya. Oleh sebab itu, maka Sangai Pacu barulah di dalam komentarnya ia menuliskan sedemikian banyak kontennya. Karena ia secara pribadi mengatakan bahwa saya sendiri adalah seorang manusia biasa, jadi bagaimana saya bisa mengetahui semua itu? Apakah saya tidak mempunyai kemampuan level tingkatan untuk mengatakan apakah ia adalah seorang Kamapa atau Mikyo Dorje dan sebagainya. Bukan hanya Pak Sangai Padro yang mengatakan bahwa Mikyo Dorje
juga sendiri mengatakan sesuatu kata, sesuatu yang sangat menakutkan. Apa yang Anda katakan? Dapat menyandung gelar karmapa hanyalah merupakan berkat dari aktivitas karmapa sendiri. Selain daripada saya sendiri tidak berpikir bahwa saya adalah kelahir kembali dari karmapa. Jadi dari sini artinya adalah ia bisa mendapatkan gelar karmapa itu hanyalah karena berkah dari karmapa. Jadi selain daripada pemikiran demikian ini, ia sendiri tidak sedikit pun merasa dirinya adalah reinkarnasi ataupun kelahiran daripada karmapa. Dan selanjutnya ia mengatakan, di masa kecil, saya dikatakan bahwa saya bisa mengenali rupang ini, barang-barang ini, dan seterusnya. Dari kecil, bukankah waktu pengenalan turko itu kan harus mengenal semua barang-barang yang sudah ia pergunakan, contohnya seperti tasbih, mala, ataupun rupang, dan sebagainya, dan dari situ untuk membuktikan apakah ia ada reinkarnasinya. Dan di masa kecil, saya dikatakan saya mampu untuk mengenali semua barang-barang yang saya gunakan di masa lampau. Ya benar, memang di tangan saya ada mengambil sesuatu, dan di tangan saya memang ada pernah rupang yang dipergunakan kamapa seru, tapi juga ada yang bukan. Jadi dia mengatakan bahwa di tangannya yang ia pegang, apakah itu ada sebagian yang dipergunakan oleh kamapa sebelumnya, ada yang tidak. Tapi di waktu itu juga mungkin ada orang di samping saya pelan-pelan membisikkan saya. Jadi Mikodoje mengatakan sangat terus terang sekali. Bila mana ada yang melakukan penelitian, mendengarkan, mereka pelan-pelan memberitahukan apa kepada dia. Mereka itu memberitahukan ia seperti ini adalah kehidupan lampau, kamu pernah menggunakan ini adalah barang yang pernah kamu pergunakan sebelumnya, dan seterusnya. Dan lagi pula, ketika saya mengatakan hari ini saya melihat idam deity ini atau itu, mereka tidak setuju dengan saya adalah orang jahat dan akan terlahirkan kembali ke alam rendah dan sebagainya. Dan itu semua adalah orang samping memberitahu saya untuk menceritakan, oh hari ini saya bertemu dengan idam apa, kemarin bertemu dengan idam apa, dan juga harus mengatakan apa, oh semua orang-orang yang tidak menyetujui saya ataupun yang berlawan dengan saya, setiap orang itu mereka akan terlahirkan di alam rendah karena mereka adalah orang jahat. Anda harus mengatakan demikian, dan juga harus mengatakan semua orang-orang mendukung saya ataupun membantu saya adalah emanasi dari para Buddha dan para Bodhisattva. Lalu Kamapa Mikodoje menginginkan orang-orang di samping saya ingin saya mengatakan ini. Jadi saya mengatakan, jadi semua kata-kata itu adalah dari kata-kata orang lain, maka saya mengucapkannya. Dan secara khusus ketika ada orang datang tanya kehidupan masa lalu dan masa depannya, lalu orang-orang di samping akan menulis hal-hal yang terkait dengan saya, suatu prosa seperti bagaimana emanasi saya dan memberikan kepada mereka. Bila mana orang-orang di sekitar saya, bila mana menerima lebih banyak persembahan-persembahan baik, mereka akan mengambil nama saya untuk menuliskan
akan ditulis menjadi lebih baik, dirubah menjadi baik, lalu baru diberikan kepada orang itu. Ini bagaimanapun juga itu hanya mereka mengatakan oh ini adalah yang dari Miki Dorje dan sebagainya. Jadi Miki Dorje mengatakan semua cerita tentang pembebasan saya itu juga semua tidak dapat dipercaya. Ya, jadi ia mengatakan kisah-kisah pembebasan saya sebelumnya itu sangat sulit sekali untuk dipercaya. Di dalam kisah-kisah pembebasan sebelumnya terdapat banyak para lama-lama senior untuk membuktikan bahwa Karmapa itu adalah asli. Jadi membuat perbandingan dan kisah hidup dari Karmapa jalur supaya orang-orang lain dapat mempercaya. Jadi ini adalah tulisan yang seperti ini. Dan juga ada suatu kisah pembebasan mengungkapkan 12 tindakan kisah hidup. Yaitu bagaimana saya masuk ke dalam rahim, lahir, bagaimana itu ada kisah cerita seperti itu. Miki Dorje mengatakan, sesungguhnya di dalam kehidupan saya kali ini sebenarnya tidak ada kisah seperti itu. Tetapi saya beraspirasi bahwa di dalam kehidupan saya akan datang, saya dapat memperoleh kisah hidup seperti ini, kisah pembebasan seperti ini. Selain itu, ia juga mengatakan Shamarpa yang kelima, ia mengenali Konco Yela sebagai inkarnasi Shamarpa kelima juga kan karena kekuatan kewaskitan. Ya, karena Shamarpa sebelumnya meninggalkan suatu prediksi, maka saya mencarinya berdasarkan itu. Jadi bukan kewaskitan saya. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat Miki Dorje itu adalah seorang yang sangat berterus terang. Jadi di antara guru-guru dapat berbicara secara terus terang demikian ini juga sangatlah sulit ditemukan. Dan ketika banyak sekali orang mendengarkan demikian ini, maka banyak orang akan berkomentar, oh, Karmapa akan mengatakan hal demikian, kata-kata seperti itu. Beliau itu sebenarnya memiliki kewaskitaan. Beliau juga tahu kehidupan lampaunya, mengingat kehidupan lampaunya. Tapi yang mulia berpura-pura tidak mengingat, tidak tahu. Itu hanya pura-pura tidak mengetahui dan mengingat. Ini hanya berpura-pura saja. Jadi di atas Miki Dorje, apa yang dikatakannya itu bukan benar. Itu tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang benar. Jadi banyak orang yang mengatakan seperti ini. Tetapi Sang Epatro mengatakan, apa yang pendapat saya adalah, apa yang disampaikan oleh Miki Dorje, Karmapa Miki Dorje adalah benar. Kenapa demikian? Alasannya adalah, bila mana di dalam kondisi di masa ini mengakui bahwa ia memiliki kekuatan untuk melampaui manusia luar biasa, maka akan ada kesalahan pahaman dari para murid. Jadi
ada ada alasan untuk itu. Jadi tetapi juga tidak ada alasan untuk melakukan hal demikian. Bagaimanapun Sangai Peda mengatakan seperti guru saya Kamapa Miko Dorje, karena sebagian besar orang menganggap Kamapa adalah Buddha Bodhisattva, jadi ia memiliki kewajiban dan ia mengatakan, guru saya apakah memiliki atau tidak kewaskitaan seperti ini, ia tetap masih adalah Kamapa. Ia tidak akan berubah punya. Bukan, dia tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah. Karena dia memiliki kekuatan ini, maka ia adalah Kamapa. Kalau tidak memiliki kekuatan ini, dia bukan apa, tidak ada seperti ini. Karena apa? Karena sama seperti para Buddha dan para Bodhisattva, juga banyak sekali emanasinya, bukan? Katakanlah Buddha saja, dia memiliki semua kekuatan kewaskitaan, tetapi dalam ceritanya, ia juga memastikan memanifestasikan dalam banyak wujud untuk membantu makhluk hidup. Kadang-kadang ia juga bermanifestasi dalam satu wujud untuk memberikan manfaat, dan ia tidak bisa ataupun tidak akan mengeluarkan kewaskitaan. Katakanlah sewaktu ia adalah memanifestasikan diri sebagai anjing atau babi, tetapi ia tidak akan memiliki satu kewaskitaan seperti Buddha atau Bodhisattva. Jadi Anda tidak akan mampu, ia adalah seekor anjing yang luar biasa. Ia adalah anjing yang bisa memancarkan sinar, atau ia adalah anjing yang keseluruhan tubuhnya berwarna keemasan dan sebagainya. Jadi tanpa dapat melihat ia tidak memiliki kewaskitaan atau tidak, kita memastikan ia adalah Buddha atau tidak. Kita tidak dapat mengatakan demikian. Jadi sama halnya alasannya adalah seperti itu. Jadi artinya adalah Buddha dan para bodhisattva bisa memanifestasikan diri untuk membantu orang dalam wujud apapun. Dan pada saat ia memanifestasikan diri jadi anjing, maka ia tidak mungkin memiliki kewaskitaan. Jadi Mika Dorje, Sangai Padru merasakan apakah ia ada memiliki atau tidak kewaskitaan. Bagaimanapun juga banyak sekali orang-orang bukan hanya dalam saat meditasi dan sebagainya, banyak sekali orang melihat kewaskitaan yang mereka lihat. Jadi saya sendiri tidak ketahui apakah Kamapa memiliki kewaskitaan atau tidak. Jadi bukan hanya hanya orang biasa, bukan praktisi ya, bahkan orang-orang biasa menemukan kewaskitaan di dalam diri Mika Dorje. Katakanlah seperti misalnya Kaisar Cina dari dinasti Ming. Pada saat itu, ia mengundang Kamapa. Kamapa tidak mampu untuk pergi, maka ia mengutus satu orang, yaitu Gosir, Kose ya, guru negara, ya seorang guru negara untuk ke sana, Kose. Tetapi saat itu ia mengatakan, jadi ketika Kaisar Tiongkok mengundang Kamapa, ia tidak dapat pergi. Ia mengirim Kose ke sana, dan Kaisar mau menghukum dia karena ia mengatakan bahwa ia bukanlah Kose yang sesungguhnya, utusan sesungguhnya. Dan pada saat akan menghukumnya, raja itu melihat Kamapa muncul di atas sana. Jadi pada saat itu, bahkan Kaisar dan sebagian besar menteri juga melihat Kamapa dengan mahkota hitamnya.
Jadi pada saat itu banyak sekali baik itu menteri-menteri ataupun kaisar melihat Karmapa ada di sana, muncul di sana. Apa yang mereka lihat? Yaitu Mengkodoje dengan mahkota hitam muncul di atas langit-langit. Pada saat yang bersamaan, terdapat 2 burung berumur panjang mengitari puncak menara tempat itu atau istana tersebut. Lagi pula, pada saat itu, untuk mengundang Miki Doje, ia juga mengirim Taijin ataupun Kasim ya, dan juga utusan lainnya, katakanlah ya para tentara ya, boleh dikatakan mungkin puluhan ribu orang. Lalu mereka semua datang mengundang Miki Doje. Pada keesokan harinya, pada saat mereka akan datang sampai ke perkemahan agung, lalu mereka di atas sebuah puncak gunung salju, dan di tengah-tengah itu terdapat awan, dan di awannya terdapat pelangi. Dan di atas pelangi itu mereka melihat Karmapa Miki Doje mengenakan mahkota hitam yang berkobar keemasan. Jadi setiap orang melihatnya. Dan kemudian pada saat Karmapa sampai ke daerah Yalung, terdapat sungai Yarlung, mau menyeberangi sungai tersebut, bukan? Mereka harus menaik kapal, bukan? Dan pada saat itu, karena mungkin karena biaya angkutan kapal, maka terjadi perdebatan karena orang-orang perkemahan itu sangat banyak, bukan? Jadi ongkosnya itu tidak dapat sampai satu komitmen. Dan oleh sebab itu, maka orang perkemahan agung, mereka mendirikan kemah. Dan pada saat itu, waktu itu malam hari itu sangat dingin sekali, dan seluruh air sungai itu menjadi membeku menjadi es. Jadi, dan karena itu orang maupun kuda dapat menyeberanginya. Dan keesokan harinya, orang-orang perkemahan agung itu dapat menyeberangi sungai. Begitu semua orang menyeberangi sungai, dan pada saat itu es itu kemudian juga mencair lagi. Dan pada saat itu banyak sekali orang-orang di sekitar sungai Yarlung. Apa yang mereka lihat adalah Karmapa Miki Doje sama seperti terbang di atas langit, di atas air. Juga banyak sekali tempat-tempat ketika Miki Doje sampai di Kham, Kongpo, dan lainnya, beliau juga meninggalkan di batu jejak tangan atau jejak kaki ataupun footprint dan footprint dan handprint ya. Dan pada dulu mereka juga memberikan berkah untuk memberkati dengan beras, bukan? Jadi kadang-kadang ada wihara yang mau melakukan konsekrasi lah, ataupun membuat roda money wheel dan sebagainya, dan untuk konsekrasi dan sebagainya, mereka akan mengundang Miki Doje untuk blessing, kan nggak bisa sampai ke tempat dengan secepatnya, bahkan mereka memohon Miki Doje untuk memblessingnya, memberkatinya. Dan suatu ketika, jadi mereka mengundang Karmapa memberkati, dan akhirnya
suatu ketika abrasinya di Kompo sampai Sikace, semua beras-beras yang di blessing, yaitu barley ya, pakai semuanya muncul. Dan ya, jadi beras-beras itu tetap ada di langit, dan pada saat musim panas, semua itu menjadi berkecambang. Dan juga pada saat memblessing tangka atau apa, blessing beras-beras yang dipakai untuk blessing itu masih berada di langit-langit dan berada di sana, berhenti di atas tangka itu untuk beberapa hari, tidak jatuh. Jadi banyak hal-hal seperti ini. Oh, sorry ya, tadi yang yang pertama adalah bahwa ia memberkati dengan biji barley, dan kemudian barley itu tidak akan di daerah Kompo itu tetap ada dan akhirnya bertunas. Dan yang lain adalah ketika ia menebarkan berasnya di atas, memblessingkan tangka berasnya masih tetap ada di situ. Dan bahkan dikatakan bahwa semua, katakanlah ya, kedelai, kuda, dan anjing, dan sebagainya dari mitologi, mereka juga bisa meninggalkan jejak. Dan tulang dari binatang yang meninggal itu juga menimbulkan relik. Jadi Drupa mengatakan lagi, ada memang yang asli, ada juga orang yang memalsukannya, yang mengatakan bahwa itu adalah jejak dari Kamapam. Jadi ia mengatakan tidak peduli apakah ia adalah benar atau tidak. Jadi ia mengatakan apakah makhluk agung ini memiliki atau sifat-sifat seperti itu, karena ia mengatakan ada yang asli dan ada yang palsu, tetapi bila mana Anda menjadikan sebagai pendukung untuk mengumpulkan harta, itu adalah tidak benar, karena ada orang dengan mengambil daripada jejak-jejak ini untuk kepentingannya sendiri. Jadi Sang Drupa mengatakan bahwa ia sendiri juga tidak mengetahui secara pasti Kamapa memiliki kewaskitan ini atau tidak, karena beliau sendiri tidak mempunyai kemampuan itu. Tetapi orang yang memiliki keyakinan banyak sekali, kebanyakan mereka bertemu dengan ia akan segera mengatakan Kamapa Mikadorje ini, ia mengetahui apa yang saya pikirkan. Dan apa yang saya lakukan secara sembunyi-sembunyi pun dapat ia ketahui. Banyak mengatakan demikian. Sang Patru mengatakan, banyak orang setelah bertemu dengan Kamapa mengatakan hal demikian kepada beliau. Tetapi ia juga mengatakan secara terus terang, banyak orang mengatakan ya, jadi banyak orang yang mengatakan secara jujur, banyak orang juga nggak jujur, karena ada orang yang merasa untuk menunjukkan kedekatan dari Kamapa, maka ia mengatakan hal-hal demikian ini. Tetapi apa yang disampaikan Mikadorje itu benar-benar bisa tepat. Bukan hanya karena kewaskitaan, juga karena Mikadorje, karena ia memiliki kebijaksanaan tinggi sekali. Jadi ia selalu mengamati orang ini, bagaimana sikap matanya, lidahnya, dan sebagainya. Dan dengan demikian, maka kira-kira ia akan dapat mengetahui kondisi orang tersebut. Dan Mikadorje akan dengan bercanda mengatakan, ia akan mengatakan, ia tahu
apa yang dipikirkan orang lain, apa yang dilakukan orang secara diam-diam. Oh, yang mengatakan, oh saya mengetahui orang berpikir apa, melakukan apa. Beliau mengatakan bahwa saya tidak mengetahui itu semua dari kewaskitaan, tetapi itu dari dari sikap orang. Dan ia mengatakan dari mata dan lidah Anda, saya juga bisa mengetahui. Jadi ia mengatakan lalu dengan senyum ia akan mengatakan, oke, keluarkan lidahmu, saya akan melihat. Jadi banyak sekali orang mengatakan bahwa di hadapan Karmapa mereka tidak berani menimbulkan pikiran buruk karena ia akan ketahui karena Karmapa akan mengetahui ada pikiran buruk di dalam mereka. Banyak orang yang mengatakan demikian. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa Mikhail Dorje itu adalah seorang yang sangat cerdas dan bijaksana. Jadi Anda sangat sulit untuk membohonginya. Jadi bila mana Anda ingin bersikap jahat, ia bisa mengetahuinya. Bila mana Anda ingin mengatakan sesuatu yang tidak benar, maka ia segera dapat mengetahui. Ia tidak perlu meneliti apa yang ada di balik kata Anda. Ia akan segera tahu apa kebohongan yang ada. Katakanlah ya, kadang-kadang ketika ada orang mengatakan, ia akan mengatakan, mungkin Karmapa sudah tahu, jadi saya tidak akan mengatakannya lagi. Lalu ia akan bertemu dengan Karmapa. Dan pada saat ini, Mikhail Dorje akan memperagakan seolah-olah ia mengetahui, tetapi juga tidak akan mengatakan apapun. Tetapi kadang-kadang, ia mengetahui, ia benar-benar mengetahui. Dia orang ini benar-benar sangat menyampaikan sesuatu, tetapi sebelum ia mengatakannya, Karmapa sudah menyebutkan apa yang ingin ia sampaikan, sudah semua diucapkan oleh Karmapa. Lagi pula bila mana ada orang yang bertemu dengan beliau, ada pikiran jahat dan buruk, ataupun doa-doa di dalam hatinya, maka ekspresi mata dan mukanya juga, Karmapa juga akan berbeda. Jadi dari ekspresinya, senyumnya, kita akan mengetahui orang yang datang bertemu dengan dia itu bagaimana sikap mentalnya. Apa ada kekotoran apa, atau ada harapan doa apa, kita bisa tahu dari sana. Bila mana di samping Karmapa, di samping dia ada orang mempunyai kilesa yang sangat tinggi sekali ataupun penderitaan yang sangat tinggi sekali, ia juga akan tahu. Ada orang yang kilesanya juga sangat berat sekali, seperti orang yang sudah pernah membunuh, seperti energi yang selalu kuat sekali. Kita mengatakan bahwa ini adalah energi karmanya yang sangat kuat sekali. Karena Anda akan dapat merasakan. Dan Anda akan merasakan suatu kekuatan energi di dalam orang itu. Dan pada saat sampai di samping Anda akan merasakan suatu ketidaknyamanan. Tetapi ada orang juga tidak merasakan apa-apa, yaitu tidak merasakan apapun. Dengan orang-orang begini bersama juga ia tidak merasakan apapun. Ada orang berada di hadapan Buddha Dhamma juga, Buddha Bodhisattva juga tidak ada perbedaan. Tetapi Mikhail Dorje sangat sensitif sekali.
bila mana berdekatan dengan orang-orang yang mempunyai energi seperti ini, maka ia akan merasa diri tidak sehat. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak sehat itu karena di sampingnya adalah orang yang tidak benar-benar praktis. Jadi ia mengatakan di dalam dirinya, tubuh fisiknya sakit itu disebabkan karena orang-orang di sampingnya tidak benar-benar menjalankan praktis dengan baik. Demikian juga, orang berkeyakinan tinggi dengan kilesa yang lebih tipis di hadapan Karmapa, bila mana tubuhnya tidak sehat, maka orang itu akan menjadi sehat, perasaannya juga akan menjadi membaik. Katakan kalau pada saat itu perasaannya tidak baik. Jadi Sangai Padro menuliskan, lanjut, dia mengatakan, bila mana pada suatu ketika, bila mana menginginkan guru tetap sehat dan bahagia, yang paling penting kita murid-murid, apa yang harus kita lakukan di dalam hati kita itu jangan adalah ke niat jahat. Jangan ada niat jahat, ataupun ada satu dendam, ataupun satu keserakahan, ataupun satu diskriminatif. Jangan ada hal-hal seperti itu. Lalu harus mempunyai devosi yang kuat, lalu benar-benar memohon untuk berkah. Dan di masa lampau sudah barang tentu tidak ada telepon, internet dan sebagainya. Jadi tapi Mika Dorje aneh sekali, dibandingkan dengan siapapun akan lebih cepat mengetahui apapun yang terjadi di luar sana. Contohnya, katakanlah yang kadang-kadang ada orang secara luar nampak baik sekali, tetapi di dalam hati jahat sekali. Dan hal ini juga tidak dapat membohongi Karmapa. Atau ada orang yang hatinya sangat baik sekali, tetapi di luar kelihatannya sangat galak sekali, dan tingkah lakunya tidak baik. Dan Mika Dorje akan sangat baik terhadap orang-orang ini. Kadang-kadang ada sebagian orang sangat licik, Mika Dorje, Karmapa akan menjelaskan dengan sangat jelas, terus terang menyampaikannya. Dan waktu dulu ada seorang bernama Luo Toden, mereka banyak mengatakan ia adalah seorang praktis yang sangat berhasil, praktisi tinggi. Dan suatu ketika Mika Dorje memanggilnya dan ia mengatakan, Anda bukanlah seorang praktisi yang mencapai Siddha. Anda telah diberkati oleh iblis. Dan dengan kata yang sangat terus terang sekali menyampaikan hal ini. Lododen ini setelah mendengar ini, karena diakui sebagai praktisi tinggi ya, yang mencapai siddhi yang tinggi, yang diakui oleh setiap orang, jadi Mika Dorje bukan sembarang mengatakannya, tetapi Mika Dorje akan mengatakan sesuai dengan timingnya. Kalau timingnya sudah tepat, sudah benar, maka ia akan terus terang menyampaikan hal ini kepada orangnya. Ia tidak akan sembarang menyampaikannya juga. Dan bagaimanapun juga, ketika kita sering-sering membaca kisah kehidupan Mika Dorje, Anda akan bisa melihat beliau itu, ia akan memahami kondisi daripada setiap orang. Tetapi beliau tidak mengharapkan apapun seperti ketenaran nama dan harta.
Dan di zaman kemerosotan ini, banyak sekali orang yang mengakui bahwa diri memiliki kewaskitaan, power dan sebagainya. Tetapi ia sama sekali tidak mengatakan bahwa dirinya memiliki kewaskitaan ataupun supranatural ini, clairvoyant ini. Sentongnya, clairvoyant ataupun kewaskitaan. Ataupun sentong, ataupun kemujizatan. Kemampuan untuk melakukan kemujizatan, kewaskitaan. Kenapa? Karena banyak sekali waktu, banyak sekali orang-orang, kalau misalnya kita terus terang mengatakan sesuatu pada seseorang dengan terus terang, mungkin orang itu akan marah. Ataupun bisa menyebabkan kritikan, ataupun suatu perasaan tidak nyaman. Maka oleh sebab itu, Mikio Dorje akan selalu mengaku bahwa dirinya tidak mempunyai kewaskitaan, tidak mempunyai power apapun. Dan katakanlah ya, di kemudian hari itu banyak sekali orang datang dari Weicang, Wuchang dan sebagainya yang datang untuk meminta mo ya ataupun meramal, maka ia mengatakan, oh saya tidak tahu itu semua dan saya tidak bisa menghitung apapun, tidak bisa meramal dan dia tidak melakukannya. Ini halnya sama seperti misalnya dalam Prajnaparamita terdapat ada yang menyatakan Buddha menyatakan kepada bodhisattva, seorang bodhisattva yang tidak akan mundur, tidak akan membuat prediksi yang mengatakan ini dan itu dan seterusnya. Jadi di sini dikatakan, bila mana ia adalah seorang bodhisattva yang besar, bodhisattva tidak akan mundur lagi, ia tidak akan melakukan prediksi lagi. Seperti misalnya, nanti saya akan melahirkan seorang putra atau putri dan sebagainya, mereka tidak akan mengatakannya. Dan saya tujuh dengan mengatakan, tetapi ada orang yang sangat berkeyakinan sekali yang datang dan mungkin orang tuanya meninggal dunia dan sangat bersedih, air mata berlinang, dan datang kepada Kamapa untuk menanyakan di mana orang tua mereka telah dilahirkan, dan karena saat itu Kamapa sangat berbelas asih dan juga sangat sulit untuk menolak mereka. Dan lalu apa yang akan beliau lakukan? Beliau akan menuliskan satu kertas, lalu dibungkus dengan satu kain, menulis namanya, terus dia menuliskan 6 alam kehidupan. Dan sesudah lalu ya menulis menulis nama dan juga alam kehidupan. Menulis alam kehidupan, 6 alam kehidupan, dan kemudian sesudah itu dikocok-kocok dan tarik dari ke alam mana beliau itu dilahirkan. Jadi ini bukanlah dengan menggunakan kekuatan kewaskitan, tetapi ia itu hanya mengandalkan suatu cara yang umum. Kadang-kadang ada orang juga yang memprediksi dengan cara demikian. Ada yang berpura-pura memiliki demikian powerful atau kewaskitaan yang tinggi dan melakukan ramalan seperti itu. Mikyo Dorje, beliau akan mengatakan, jadi ia menulis tulisan 6 alam kehidupan, kemudian dari itu mengambil salah satu kertas dan baca. Ya, jadi tidak perlu menggunakan kekuatan apapun. Oke, jadi kita istirahat sebentar. 大家能理解了呀，
다显示不显明关系虚实不是第一节当我给内结束这边 Kita akan berbicara 我给内结束这边关系 Out of 我的 your 学 page. 一年 Nah, 就当他干嘛不过我们提出一个那么大拿落来啊 mengenai 안에 자백이 개발도 주반이에 봐 폐쇄야 돼 지금 아마 봐도 투기 지고 mengenai 임바 kewas kita mengingat 야나 kehidupan 디게 lampau, 지 cacat 가마 dari kisah 베게 kehidupan 꾸기와 para kalapa 고마임바 sebelumnya, 따든데 송여 봐 eh, 근데 kebanyakan daripada 디수다 미규도 지기 시에네마 가져다 kebanyakan daripada cendekiawan Tibet mengatakan bahwa 가마 보고 고마티스 남다나 수만은 히마 송여에 qab리야 sebagian besar 야 cendekiawan dari 미마부 Sida, 지기 India dan Tibet 가르라고 그랬잖아 mengatakan bahwa mereka berada dalam arus 다 batin yang sama 미규도 dengan 지코랑 Kamapa, yaitu Kamapa sebelumnya. 가서 나르베 겨와드든데 시에에 봐 시에기 시에도 삼상으로 된데 다 미규도 지 코랑기 아니 랑기 고 게르기 베 가서 Jadi ini 겨와 hanya 겨와 고마이 바로 된들이야 무진 칭해는데 용디 알았어 다가는 신기 배낭 다 심, 심진 가서다 가사든데 시와당 안에지 가사든데 비지 selain daripada 강도 dodol kanan 겨와랑 datang, 바당 ada 야나 sebagian 그다 가사 orang 가시지 meninggal dunia 파르드네 겁래야 atau 네발라 lahir 서 kemana atau 덴데기 di masa 고아디서 Bardo, 땅에게 밀름 나로래야 근데 통중 안에 가사 근데지게 안에지 Kamapa 가서 akan mengatakan 네 saya 근데지를 깨도 bermimpi 밀름 orang 땅중 meninggal itu 송 atau 잠시마도 히라 수마르 사이네야 고고르 샵지디준 mereka 텔레아베 계속 망보 mimpi 쓰게 droda mereka terlahirkan di mana mereka itu 다 akan selalu beliau akan mengatakan 그 가사 체크해모디 saya bermimpi, tetapi orang-orang di sampingnya, orang-orang di sampingnya akan melebih-lebihkannya dengan berkata, oh, Karmapa melihat almarhum si Anu itu berada di alam Bardo, atau si Anu itu terlahirkan di sana sini dan seterusnya. Lalu mereka menyiarkan, merumorkannya seperti itu. 다 사과 세뱅원시 이게 차는 세베이네야. 다 사과 세뱅원시 응어데 미규도질 유명인데 상기베도 그런 하고 메데 이나야. 미규도지 mengatakan Kamapa bisa memiliki kekuatan seperti ini atau tidak, tetapi dari 가수에 방자 가르임바 녀보 가르임바 딘제기 베nen가르부터 차상 시투바당 아는 신기 아니 수로 챔비기 가수다 지 야외가단 대주디수 시버점게 람상 가수에 지 방인 가르임바 된 운진 체토바 Jadi, apakah seseorang memiliki waskita memadam kekotoran batin atau tidak? Perasaannya membedakan halangan dari penawarannya tidak bergantung pada kata-kata orang lain. Beliau mampu memahami kitab suci yang agung hanya dengan sekali membacanya. Dan secara khusus, ia dapat memberitahukan bagaimana pengalaman samata pandangan terang daripada murid hanya dengan memandangnya, dari hanya mendengar, melihatnya. Ini dah kasuresi sangat wangdang, ini cila soba, tapi ini tak begini, ini kasar telaya, ini beji kasure, tuan jurminjur. Dan ketika ia mengajarkan pengajaran aliran tantra dan seperti memberikan inisiasi dan sebagainya, ia kan sudah dapat melihat apakah ini memberikan manfaat atau itu, dan ia secara langsung dapat memilikinya dan melihatnya secara langsung. 용한 로봇당 나사 용한라 소바 디주이네야 ia dapat menceritakan pengalaman seseorang, apa praktis, apa yang ia praktis yang ia lakukan, tingkatan praktis yang dimiliki seseorang. Dan bahkan kalaupun ia tidak melihat, ia dapat mengatakannya
ia dapat menceritakan dengan jelas tanpa ada halangan apapun. 打把这这这这是啥？打把这这这个这学习这个面到 Jadi 什么程度？ pada 打 dasarnya 希望我 adalah 就 seperti 轻松 itu. 啊，还先拉小了吧？这里就是啥呢？俺地 Saya 方嘛地， rasa 那你个学习这个面到什么程度？ saya rasa hari 但那你 ini 个地里啊， cukup untuk hari ini. 还是需 Dan 要 yang 啥呢？ selebihnya akan saya bicarakan 大面嘛， apa 这 yang 把 akan 大 saya 面没 bicarakan 给， lusa 他们 adalah 只需要钱。这呢，他的 那他理 yang 解没个， tersisa 他们只 daripada 需 ia 要钱。 mencari dengan 这呢 seksama. 人那个搞的所以 Demikian 呢， juga 可是那你个学那 yang 什么钱？ tersisa dari 人那个搞多少事情？我们现在学什么都，人那个搞这些，但的呢， atau 每个都是一个 ayat 大 tentang 松松， tentang Suju perbuatan khas, baik, ya. dan juga saya akan berbicara Ini nalo ne, sedikit tentang pil hitam. Dan当然 juga 这 terdapat karya 熊出没了呀， Mika 老 Dorje 年 di 轻的了呀 antara 呗， karya 鸟儿 Mika 高兴了， Dorje 然后大开起学这不的，我把这个这吧，6万多时间这吧， ada beberapa yang Sisi sangat penting Jawa. untuk kita Anu pelajari. umun juga ki, Komentari tentang Ada Abhidhamma, di komentari tentang Vinaya, jadi Hindustan komentar tentang Kamsang Prasna Shunkabe Paramita, dan menjelaskan komentar orang kepada ne, memasuki jalan Semen tengah, Jabati, dan jadi di meja. antara Tapi ini ya, di cuma ini jadi curi itu jadi be, cacang orang di nangis 5 teks jadi tapi dia begitu 5 teks dari Kama Kamsa, jadi cacing itu jadi cari ya. memasuki samadhi itu adalah ngawal daripada Kama Patuju, dan yang lainnya lebih banyak, semuanya itu adalah dari Mika Dorje. dari tujuh game. Jadi Mika Dorje memiliki begitu sih pengaruh yang sangat besar sekali di dalam hal ini, dan disebabkan karena waktu, saya pikir saya harus memberikan pengantarnya masing-masing, tetapi saya tidak mempunyai waktu untuk membicarakannya. Jadi saya pikir lusa saya akan memberikan sedikit pengantar, komentar tentang realisasi murni dan sebagainya. Dan mungkin di masa yang akan datang, saya harap saya dapat menceritakannya sedikit banyak. Dan di masa yang akan datang, kita akan memiliki kesempatan dan kondisi seperti saat ini. Dan kesehatan saya baik, maka saya akan mampu komentar dari 4 teks besar. Mulai saya tidak tahu apakah saya bisa mengerjakan semuanya, tapi saya akan memberikan pemikiran saya dalam mengajarkan pembuahan. Dan saya rasa ini adalah sama seperti pelayanan pada ajaran dan juga pelayanan pada aktivitas dan Mika Dorje. Ingin tahan dan aktivitas Mika Dorje, bagaimanapun juga kita sudah merampungkan pengajaran musik seni, yaitu autobiografi Mika Dorje, dan di tahun depan tentang pengajaran musik seni, kita tidak alih-alih daripada membicarakan autobiografi Mika Dorje, apakah Anda mempunyai opening. Jadi sangat penting sekali untuk opini Anda, karena kadang-kadang saya tidak bekerja dengan baik. Jadi bila mana ada murid-murid atau guru-guru yang memiliki ide, boleh sampaikan kepada saya semua yang ada di Sheda ataupun orang-orang yang bukan dari Sheda. Bila mana Anda dapat membagikan opini Anda, itu akan sangat bagus sekali. Di dalam opini saya terdapat 15 ayat daripada guru.
15 ayat guru. Di masa lampau, di dalam Kamsang, terdapat Wajra, Seda Wajra. Jadi kita belajarkan Tantra dan Sutra, dan teks yang pertama yang diajarkan adalah 15 ayat guru. Dan setelah itu mereka akan membicarakan presentasi daripada kejatuhan. Ini adalah presentasi dari Kamaparang Chödolche, dan kita juga akan berbicara tentang 4 kelas daripada Tantra dan juga makna mendalam dari Hewaja Tantra, dan khususnya makna yang dalam dari Hewajra dan presentasi. Ininya saya mau mengajarkan di musim panas, tetapi mungkin saya takut itu masih akan memakan waktu 1 tahun ke depan lagi, mungkin situasinya itu. Jadi saya rasa di musim pengajaran musim semi, saya akan mengajarkan 15 ayat guru dan Samudra Samaya. Saya berpikir seperti itu, tapi saya masih belum memutuskan dengan pasti. Jadi sampai ini bagi Anda semua, para murid dan guru, untuk membagikan opini Anda juga. Ketika saya berkata opini, Anda berbagi opini, apakah saya bisa melakukannya atau enggak, juga hal lain. Anda harus memikirkan apa yang terbaik dan apa yang bermanfaat dari satu perspektif. Pengajaran tradisional Kamsang. Sudah lenyap seketika, jadi kita perlu bekerja sama-sama untuk mengembalikannya kembali. Jadi itulah yang harus kita, itulah untuk hari ini. Dan berikutnya kita akan melaporkan doa Tara.
学到对那个是真没对谁也把这是。前面谁也老说也帮的那面过这是。大多希望学给过给没些把弄就说。那说这边尊这个对些名我这点别。Tewara ge lai me go yung zhong be do ra den ji. Ri su me me be xue xie rai gen du xie xin san mian ba ra zi. La ma zhou su me ye da me la do xi xu song tam de so. Ye wa ge xi me ba run me be de dun zhu ba ra zi.